Dalam video kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang A Hotel Banjarmasin secara lengkap dari awalnya berdiri sampai sekarang. Simak terus ceritanya di Sisi Curiosity Channel. Check this out. Bagi kalian warga Banjarmasin pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya A Hotel, yang dulunya itu disebut dengan Hotel Arum atau Hotel Kalimantan. Sebuah gedung berwarna putih yang terletak di kawasan strategis pusat kota Banjarmasin, tepatnya terletak di Simpang 4 Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan Pangeran Samudra. Bangunan hotel ini terdiri dari 7 lantai tingginya dan di dalamnya terdapat 149 kamar. Hotel ini sejak berdiri tahun 1990 itu awal-awalnya beroperasi dengan baik dan peringkatnya pun itu sampai mengenai bintang 4 hotel. Ya kalian bisa membayangkan bintang 4 hotel itu sudah main bagus ya kan. Lalu banyak orang mempertanyakan, kenapa hotel sebesar itu bisa tidak berfungsi? Apalagi letaknya di tengah kota. Ada satu kejadian yang membuat A Hotel ini tidak berfungsi kembali atau terbengkalai, yaitu tragedi Jumat Kelabu yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Itu tepatnya pada hari Jumat. Pada hari itu merupakan terakhir hari kampanye pemilihan caleg atau pemilihan legislatif di Banjarmasin. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini suasana politik ya pada saat ini. Kerusuhan ini terjadi antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah Golkar, yang kedua adalah PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Nah, jadi pada siang hari tanggal 23 Mei itu, pendukung Golkar sedang berkampanye dan mereka ingin melewati Jalan Pangeran Samudra. Nah, di Jalan Pangeran Samudra ini di sisi lain ada Masjid Nur. Ada Masjid Nur. Dan otomatis pada saat siang hari sekitar jam 11 jam 12 di situ terdapat orang yang sedang sholat Jumat. Ya, umat muslimin yang sedang sholat Jumat. Nah, berarti bentrokan dong antara pendukung Golkar dengan jamaah Masjid Nur yang sedang sholat Jumat. Nah, ketika pendukung Golkar ini sampai ke dekat masjid, mereka melihat jamaah sholat Jumat itu sudah selesai sholat Jumat. Mereka hanya melakukan wirid atau yang kita bahasa umumnya kita bilang sedang berdoa ya. Sedang berdoa setelah sholat. Nah, dan pada saat itu jumlah jamaah di Masjid Nur itu membludak banyak gitu. Dan saking banyaknya itu sampai ke jalan. Nah, lalu karena pihak Golkar ini merasa bahwa sholat Jumat sudah selesai dan tinggal sesi berdoa aja, mereka dengan beraninya lewat di tengah-tengah orang yang sedang berdoa sholat Jumat. Nah, jadi para jamaah muslimin ini merasa bahwa ini sudah keterlaluan dan mereka tidak tinggal diam. Setelah sholat Jumat selesai, mereka langsung mendatangi kantor DPD Golkar Kalsel. Dan akhirnya massa pun berdatangan ke kantor DPD Golkar Banjarmasin. Akhirnya kericuhan pun tidak dapat dihindarkan. Nah, itulah tadi ulasan sedikit tentang Jumat Kelabu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya bagaimana kejadian Jumat Kelabu, kalian bisa cek link in the description. Aku sudah mengutip artikel yang menceritakan secara lengkap bagaimana kronologi tentang Jumat Kelabu. Nah, lalu apa hubungannya antara berhenti beroperasionalnya A Hotel dengan tragedi Jumat Kelabu ini? Apa hubungannya? Kenapa sampai A Hotel ini kena imbas gitu? Jadi karena ekstrimnya kericuhan, pendukung partai PPP ini menyerang usaha kepentingan milik Kristen dan juga Tionghoa. Dan kebetulan pemilik A Hotel ini adalah orang China, yang berarti itu adalah Tionghoa. Maka dari itu A Hotel ini ikut sasaran amuk massa pada saat itu. Jadi semuanya dihancurkan. Plaza dihancurkan, toko-toko bangunan dihancurkan, dan A Hotel pun ikut diserang pada saat itu. Kalian bisa membayangkan bagaimana amarah dari kedua sisi karena kericuhan ini bukan hanya berdasarkan perbedaan pendapat, tapi juga ada campur tangan ras dan agama. Dan setelah kejadian Jumat Kelabu itu, tidak ada lagi artikel yang aku temukan di internet itu yang menjelaskan bagaimana status A Hotel setelah terbengkalai. Tapi ada beberapa wisatawan yang bercerita di website mereka bahwa mereka pernah menginap di A Hotel. Yang satu artikelnya bercerita pada tahun 2008, yang satunya lagi bercerita pada tahun 2015. Artinya, jika memang artikel wisatawan ini valid dan memang benar,
Artinya Ahotel sempat bangkit lagi dong setelah tragedi Jumat Kelabu, ya kan? Dan bisa kita simpulkan bahwa Ahotel beroperasi kembali dalam kurun waktu 2000, tahun 2000 sampai 2015. Dan asal kalian tahu, Ahotel pun terdaftar di Agoda dan Pegi-Pegi. Ini adalah situs untuk menyediakan layanan hotel seperti itu. Jadi itu terdaftar di sana. Ini bisa menjadi bukti bahwa Ahotel itu sempat beroperasi pada waktu lalu. Dan membaca dari komentar YouTubeku pun, aku membaca beberapa orang pernah menginap di sana, katanya dalam kurun waktu 2000 sampai tahun 2015. Artinya aku menganggap bahwa hotel ini sempat berdiri kembali setelah kerusuhan. Tapi itu opini aku ya. Jika kalian mempunyai bukti yang lebih lengkap, jika kalian mempunyai bukti yang lebih kuat bahwa Hotel tidak pernah beroperasi lagi setelah kerusuhan, tulis saja di bawah komentar dan aku akan membaca komentar kalian dengan seksama. Oke, seiring berjalannya waktu, dari tahun 2015 sampai tahun 2019, aku sudah melihat Ahotel mulai tidak terurus lagi. Rumput-rumput yang tadinya subur itu sudah mulai mati. Pagar-pagar yang tadinya ada sekarang udah mulai hancur. Dan bangunan yang tadinya megah itu sudah mulai kayak ada tumbuhan yang menjalar ke atas gedung. Jadi seperti itu kondisi Ahotel dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, pada tanggal 7 Februari 2018, ada kabar tentang Ahotel sempat terjadi kebakaran. Itu disiarkan langsung di RCTI. Hotel di Jalan Lampu Mangkurat, Banjarmasin, Selasa dini hari kemarin. Tidak ada kepanikan dan korban jiwa dalam kejadian itu. Nah, pada tanggal 5 Juli, tadi kan tanggal 7 Februari nih. Nah, pada tanggal 5 Juli 2018, terdapat artikel wawancara dengan penjaga Ahotel yang bernama Iwan. Penjaga ini mengatakan bahwa pemilik dari Ahotel sudah pindah 2 tahun lalu ke Jakarta. Artikel ini dibuat tahun 2018. 2 tahun lalu artinya tahun 2016, pemilik dari Ahotel ini sudah pindah ke Jakarta. Iwan juga mengatakan dalam artikel tersebut bahwa Ahotel masih membayar listrik sebesar 70 juta per bulannya. Apabila artikel ini benar, dari pernyataan Iwan bisa kita simpulkan bahwa Ahotel sudah tidak beroperasi semenjak 2016, semenjak ditinggal pergi oleh pemiliknya. Nah, pada tahun 2019, aku dan Barbar News Team itu ke sana langsung untuk melakukan penelusuran. Dan kami melihat di sana bangunan sudah memang lusuh, furniturnya pun sudah berantakan, rusak, pintu hotel dirantai semuanya. Jadi memang dipastikan tahun 2019 itu Ahotel sudah tidak berfungsi. Nah, tapi ada satu kejadian janggal saat kami melakukan penelusuran di Ahotel, yaitu ada satu lampu kamar yang hidup di atas. Hanya lampu kamar tersebut. Lampu kamar lain mati total. Jelas dong, ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa hanya lampu itu yang hidup? Kenapa tidak lampu yang lain? Banyak penonton aku beranggapan lampu yang hidup tersebut ada alasan mistisnya. Jadi semacam kayak ada ritual, telah terjadi sesuatu di situ dan tidak boleh dimatikan lampunya karena apabila dimatikan itu akan memanggil arwah atau mengganggu arwah di dalam kamar tersebut. Itu adalah menurut penontonku. Tapi ketika kami dalam video tersebut menanyakan kepada penjaganya kenapa lampu di atas itu hidup, dan penjaganya hanya mengatakan bahwa lampu itu sekedar dihidupkan saja, tidak ada maksud apa-apa. Jadi kami makin bingung kenapa lampu itu yang dihidupkan, kenapa tidak lampu kamar yang lain. Setelah kami menanya lebih dalam, kenapa lampu kamar itu yang dihidupkan? Dan penjaganya tetap ngotot mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di sana. Lampu itu hanya dihidupkan. Dan kami minta izin untuk masuk ke dalam hotel, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi apabila dalam video tersebut kami tidak masuk, itu bukan karena kami pengecut, bukan karena kami hanya di luar saja, tidak. Itu karena kami tidak diperbolehkan masuk. Tapi aku tidak menampilkan percakapan itu di video, sayangnya. Jadi itulah kisah Ahotel dari pertama berdiri sampai sekarang. Dan memang masih banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Kenapa lampu di atas hidup? Apakah memang pemiliknya itu pergi ke Jakarta? Apakah penjaganya memang bernama Iwan? Kita tidak ada yang tahu karena kasus ini tidak diperdalam oleh pemerintah Banjarmasin. Jadi apabila kalian mempunyai cerita tersendiri tentang Ahotel, mungkin keluarga kalian pernah bekerja di sana, dan aku akan senang sekali membaca informasi tersebut karena setelah video ini, aku akan membuat video membaca cerita-cerita dari penontonku tentang Ahotel Banjarmasin. Jadi apapun cerita kalian akan kubaca.
di video selanjutnya. Jadi kita bisa mencocokkan antara pendapat orang di luar sana dengan artikel-artikel yang sudah dibuat oleh jurnalis tadi, apakah bersimpang siur atau memang cocok. Oke, itulah tadi penjelasanku. Aku mohon maaf jika penjelasanku terlalu berbelit-belit. Aku minta maaf juga jika nada bicaraku tidak sebagus narator-narator lainnya. Semoga kalian paham dengan apa yang aku ceritakan, dan apabila kalian suka dengan video ini, pencet aja like, pencet tombol subscribe, komen di bawah juga. Apabila kalian merasa bahwa video ini tidak bagus, ya silahkan dislike aja, dan berikan komentar juga tentang feedback apa yang harus Eki lakukan ke depan. Kita akan bertemu lagi dalam sesi baca-baca komentar di YouTube tentang A Hotel. See you on the next video.